warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bilkis Zana Maira Firzana. Saya bersekolah di SDN Kalipang 1. Kali ini saya akan bertutur dengan judul Empu Supa dan Keris Umyang Jimbe. Dahulu kala di Majapahit ada seorang empu sakti bernama Empu Supa, empu kesayangan Raja Majapahit. Empu Supa telah menciptakan berbagai keris dengan beragam corak. Keris-keris itu dipersembahkan pada Raja Majapahit dan disimpan di gudang pusaka menjadi pusaka kerajaan. Suatu hari, salah satu keris pusaka itu hilang. Keris itu adalah keris yang paling sakti di kerajaan Majapahit. Sang raja menjadi sangat kebingungan. Kemudian memerintahkan seluruh punggawa kerajaan untuk mencari keris itu. Empu Supa pun tak luput dari tugas itu. Ia mencarinya hingga ke pelosok-pelosok desa. Hingga akhirnya dia tiba di sebuah hutan. Hutan itu ternyata hutan yang sangat angker. Baru saja memasuki hutan itu, Empu Supa langsung dihadang oleh puluhan jin. Para jin itu bertubuh tinggi besar. Wajahnya menyeramkan. Dua taring runcing mencuat dari sela-sela bibirnya. Hei, siapa kalian? Mengapa menghadang jalanku? Tanya Empu Supa. Kami adalah jin penjaga hutan ini. Hutan ini adalah kerajaan kami. Bangsa manusia tidak boleh memasuki hutan ini. Jawab salah satu jin itu. Hutan ini masih dalam kekuasaan Majapahit. Aku adalah salah satu punggawa kerajaan Majapahit yang sedang mengemban tugas raja. Tempat manapun asal masih wilayah Majapahit boleh kumasuki. Kalian tak berhak melarangku. Apa kau bilang? Sudah diperingatkan baik-baik, malah membantah. Ayo kita usir dia dengan paksa. Ajak salah satu jin itu pada teman-temannya. Para jin itu pun mengeroyok Empu Supa. Senjata para jin berkelebatan mengarah ke tubuh Empu Supa. Dengan kesaktiannya, Empu Supa menangkis serangan bangsa jin dengan mudah. Mereka menjadi sangat marah dan meningkatkan serangan. Empu Supa tidak mau tinggal diam. Ia meningkatkan semua serangannya hingga akhirnya dia dapat mengalahkan semua jin itu dengan mudah. Para jin itu lari tunggang langgang ke dalam hutan. Tak lama kemudian muncullah satu jin yang lebih besar dan lebih menakutkan. Dialah pemimpin dari seluruh jin di hutan itu. Kaukah manusia yang telah berani menyerang anak buahku? Cepatlah pergi sebelum aku mencabik-cabik tubuhmu. Bentak Raja Jin itu. Kau lebih besar dari jin-jin yang tadi menyerangku. Pasti kau adalah raja dari jin-jin itu. Siapakah namamu, wahai Raja Jin? Tanya Empu Supa. Namaku Umyang Jimbe. Lalu siapa namamu, hei manusia? Namaku Empu Supa dari Majapahit. Aku sedang diutus Raja Majapahit untuk mencari keris pusaka kerajaan yang hilang. Apa kau tahu di mana keris itu, hai Raja Jin? Aku tidak tahu. Aku juga tidak mau tahu urusan bangsa manusia. Sekarang cepat pergi dari sini. Bentak Raja Jin itu. Aku tidak mau.
beristirahat beberapa lama di hutan ini. Kalau begitu, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Jin Umyang Jimbe kemudian menyerang Empu Supa yang sudah agak kelelahan. Tanpa membuang waktu lagi, Empu Supa langsung mengerahkan seluruh kesaktiannya. Pertempuran pun berjalan sengit. Hingga akhirnya Empu Supa berhasil mengalahkan Raja Jin Umyang Jimbe. Ampuni aku, Empu. Jangan sirnakan aku. Akan kuturuti seluruh perintahmu. Pinta Raja Jin Umyang Jimbe. Baiklah, aku ampuni kau. Sekarang carikan aku bebatuan dan bahan-bahan untuk membuat besi yang baik. Aku akan membuat keris sebagai pengganti keris pusaka yang hilang. Raja Jin Umyang Jimbe segera melaksanakan perintah Empu Supa. Ia mengerahkan para jin hutan untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Empu Supa. Dalam waktu singkat, semua bahan sudah terkumpul. Dengan kesaktiannya, Empu Supa melebur biji-biji besi itu menjadi lempengan besi. Kemudian, ia menempa lempengan besi itu menjadi sebuah keris hanya menggunakan tangannya. Sekarang masuklah ke dalam keris ini, hai Raja Jin Umyang Jimbe. Kau harus jadi penghuni keris ini. Baik, Empu. Keris itu semakin bersinar. Tanda kesaktiannya bertambah tinggi. Keris ini sangat sakti. Tidak kalah dengan kesaktian keris pusaka kerajaan yang hilang. Pasti Baginda Raja Majapahit akan senang menerimanya. Keris ini aku beri nama Keris Umyang Jimbe. Gumam Empu Supa sambil menyimpan keris itu. Malam pun tiba. Empu Supa segera mencari tempat untuk bermalam. Empu Supa tertidur dengan lelap. Bertempur dengan para jin serta menempa keris telah membuatnya kelelahan. Keesokan harinya, Empu Supa terkejut karena keris Umyang Jimbe hilang dari tempat penyimpanannya. Empu Supa tak dapat menemukan keris sakti itu. Akhirnya, Empu Supa harus melanjutkan pengembaraannya untuk mencari keris pusaka kerajaan yang hilang. Kesimpulan, cerita ini merupakan dongeng yang dipercaya sebagai asal-usul nama desa Jimbe di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Di desa itu masih ada tempat yang dipercaya sebagai lokasi Empu Supa menempa keris sakti itu. Tempat ini dinamakan Patilasan Jimbe. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah tentang kepatuhan. Kita harus patuh pada